Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Samsung. Jadi kemarin tuh gue sempat hands on Galaxy A56 dan ada juga A36. Nah, jadi kebetulan banget nih smartphone-nya sudah sampai di studio. Jadi langsung aja kita unboxing. Galaxy A36 ini punya 4 varian warna. Ada warna hitam, putih, terus lime, sama yang gue pegang ini dengan varian warna Awesome Lavender. Dan sebenarnya kalau teman-teman kayak cek di e-commerce itu ada beberapa yang sudah jual juga ya. Tapi buat teman-teman yang udah biasa belanja di samsung.com, bisa tuh manfaatin Samsung Reservation gitu, di mana dengan deposit 100.000 bisa dapetin potongan 300.000 nanti pada saat pembelian. Seperti biasa boxnya ya minimalis saja, ada kabel USB C2C, dapat SIM card ejector, dan ada juga penggunduan SIM. Ini dia varian warna Awesome Lavender. Dan ini dia Samsung Galaxy A36 5G varian warna Awesome Lavender. Ini tuh jadi salah satu varian warna yang favorit ya teman-teman. Tapi kalau kalian sendiri boleh dong komentar kira-kira suka yang varian warna apa. Nah, yuk kita lihat lebih detail. Ini pada bagian warna sendiri dia ada efek-efek shiny yang glossy gitu ya, lumayan memantulkan gitu. Dan ini model frame kamera sekarang lebih fresh, dan ngomong ini beda sama yang di A56. Kalau A56 kemarin tuh kayak cukup kerasa tuh ya bagian lingkar-lingkarannya gitu. Kalau ini kayak menyaru gitu teman-teman, jadi lebih nempel bareng si frame kamera yang panjang ini. Nah, kalian suka yang mana? Model frame kamera yang ala-ala flagshipnya kah, yang menggunakan minimalis itu, atau model kayak gini? Itu saja di kolom komentar. Terus yang juga membedakan adalah feel di genggaman ini jatuhnya kayak lebih ringan, lebih nyaman di genggaman. Karena kenapa? Finishingnya sekarang itu dia nggak yang HP flat banget, kotak gitu ya, nggak yang ngagetin banget. Dan ini bagian kanan ini yang membedakan juga nih sama yang A56. Kalau A56 pakainya tuh aluminium, kalau ini masih berbahan polikarbonat, dan tetap dengan adanya key island guys di sini. Kemarin kan gue sempat posting gitu ya di sosial media, banyak yang komentar katanya sayangnya micro SD-nya tuh dihilangkan slotnya gitu ya. Dan menurut risetnya katanya memang penggunaan micro SD sendiri kayaknya udah jarang digunain. Ya nggak tahu sih itu benar apa enggak, tapi ya pasti buat kalian mau penggunaan jangka panjang, ambillah varian yang di atasnya. Pas banget lagi ada upgrade storage gitu kan, jadi kayak beli di harga yang 128 nya bisa dapat yang kayak 256 nya gitu. Terus bagian layar sendiri, bagian layar juga ada peningkatan, jadi layar lebih lega sedikit gitu ya, 6,7 inch jadinya. Untuk bagian bezelnya sendiri, atas bawah kanan kirinya, beberapa orang mungkin terasanya cukup tebal, tapi ini jatuhnya udah lebih minimalis daripada yang sebelumnya. Sayangnya A35 nya tuh gua nggak bawa ya, nanti deh. Dan menariknya di sini untuk bagian softwarenya sendiri, One lahir udah menggunakan One UI versi 7 dan Android 14. Ini saya ingat gue ya, kemarin terakhir gue coba si S24 itu masih menggunakan One UI sebelumnya tuh. Dan kayak gini nih sebenarnya jadi yang spesial ya untuk smartphone Samsung di tahun 2025 ini gitu. Yang lain tunggu dulu tuh di hold ya. Terus kalau misalkan One UI 7 berarti kita bisa nikmatin beberapa fitur AI yang ada di S25 series dong Kak, yang ada di sini. Enggak juga. Kenapa? Karena tetap tuh dijaga nama Samsung fitur-fitur AI-nya tuh nggak selengkap di seri flagshipnya, tapi minimal kalian tuh bisa ngerasain experience-nya. Ada apa aja sih Kak? Nah di sini nih. Jadi kalau di Samsung Galaxy A56 itu kan ada sekitar 5 fitur AI gitu ya. Bukan fitur sebutannya, itu tuh mereka nyebutnya adalah Awesome Intelligence-nya gitu ya. Dimana ada Best Face, ada juga Object Eraser, ada AI Select, terus saya lupa ya. Pokoknya ada 5 gitu. Nah kalau di Samsung Galaxy A36 ini itu adanya Object Eraser, ada Custom Filter, dan juga AI Select. Jadi fitur-fitur kayak untuk editing foto ataupun kayak untuk circle to search gitu ya, ini udah ada di sini gitu. Terus kalau mau nikmatin yang kayak wajahnya merem jadi melek itu gimana Kak? Itu namanya fitur Best Face, adanya tuh di Galaxy A56. Sebenarnya Samsung bisa aja sih ngasih atau ngebuka untuk fitur-fitur tadi ya, cuman kan jadi jatuhnya nggak eksklusif ya di seri flagshipnya. Tapi dengan adanya fitur ini paling nggak kita tuh bisa menikmatin lah fitur-fitur AI yang kekinian. Contoh ya, ini ada circle to search. Seperti biasa kita mau cari tahu barang dengan cara melingkarinya aja gitu ya, nanti bakal muncul informasinya dengan detail. Terus ini juga bisa kayak mendengarkan gitu ya, musik nada gitu ya, biar tahu ini lagu tentang apa. Coba
ya bisa nggak? Kenapa jadi DJ Gemoy? DJ Ramadan tiba-tiba. Oke, jadi tahu ya. Padahal ini lagunya Opik ya, kok munculnya gitu ya? Yes, gak apa-apa. Pokoknya intinya dia bisa mendeteksi lagu-lagu gitu ya. Walaupun kita tahu cuma liriknya aja, kita nyanyikan sepintas dia bakal bisa mendetek. Dan tentunya di sini juga dilengkapi dengan fitur Gemini gitu ya. Sebenarnya di smartphone mid-range lain pun bisa Gemini tuh ya. Cuman memang kalau di yang S series itu kan kayak bisa sinkron ke apps lainnya gitu ya. Terus tadi salah satu fitur AI-nya itu ada yang namanya filter ya. Contoh kita foto, terus di sini kita tuh bisa edit nih, atau bisa kita hapus contohnya ya di sini ya. Ini ada fitur object eraser. Object eraser di sini bukan yang kayak AI generatif gitu ya. Jadi dia lebih menghapus aja sih teman-teman. Coba ya. Kita mau hapus bagian tangan di sini, apakah dia bisa? Sebentar. Kita hapus. Set. Apakah jari-jari gue bisa terhapus? Oke, bisa ya. Gitu. Coba ini tengah-tengahnya hidungnya mau dihapus bisa nggak? Apa dia menggantinya dengan yang lain? Oh, gini ya. Nah, sini ada juga sebenarnya kayak filter gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin terbiasa ngupload ke sosial media, maunya tuh warnanya tuh senada gitu ya. Nah, di sini bisa nih. Jadi dari hasil foto yang kita sudah tangkap, terus nanti kita bisa cek di sini bagian filter. Nah, kita bisa upload nih. Mau yang model kayak gimana? Contoh ya. Nah, jadi di sini ada juga nih settingannya, filternya gitu ya. Filternya di sini kita pakai yang ini. Ini bisa upload dari album ataupun dari contoh foto ataupun dari referensi lah. Referensinya mungkin kalian suka sama si postingan A. Nih gue maunya postingan gue tuh warnanya kayak gini-gini nih. Nanti bisa di save, terus nanti bisa di-upload di apa ya namanya bahasanya ya, di apply gitu ya. Filternya teh tuh. Jadi kayak gini tadi gitu ya. Kayak gini sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak punya preset tersendiri lah, atau bikin manual juga bisa tuh diatur-atur. Tapi dengan kayak gini tentu bakal bisa banget di macam-macam ini si hasil kamera Galaxy A36 5G nih. Ini contoh perekaman kamera depannya. Di kamera depan sendiri sebenarnya ada sedikit penyesuaian untuk bagian besaran resolusinya. Tapi ini gue ngerasa pemrosesannya kayak jauh lebih matang. Dalam artian nih dengan bantuan lighting di dalam studio, ini gue ngerasa jernih ya di layar. Gue nggak tahu nih apakah di layar Samsungnya, apakah nanti pada saat pindahin warna jadi gimana. Tapi so far sih ini gue ngeliatnya cukup beauty dan bagus sih kamera depannya. Clear gitu kayaknya. Udah support juga dengan video XDR juga. Oke, sekarang ini nyobain di settingan yang full HD 30 fps. Settingan ini kalian bisa macam-macam ini, pindah ke lensa 1, 2, 4. Yang kemarin tuh jadi concern adalah beberapa orang komen katanya terlalu patah kak, ada beberapa part yang hilang kalau kita perpindahan lensa. Jadi mari kita coba A B C D G H I J M N A B E F G H K L M. Ternyata setelah gue cobain udah lebih cepat perpindahan lensanya gitu ya, tapi memang akan ada tetap jeda gitu. Jadi mungkin tipsnya adalah pada saat ngomong, pada saat ngerekam video, pas mau pindah lensa ngomongnya agak dipelanin dikit kali ya, jadi biar nggak kepotong. Pendekatan lainnya tuh baterainya sih masih sama ya, 5000 mAh, cuman sekarang pengecasannya lebih cepat jadi 45 watt. Nice. Aku masih 25 watt, gimana nih? Sabar ya. Nantilah semoga ke depan bakal dipercepat lagi ya si S series ini. Kalau untuk bagian RAM sendiri tuh ada beberapa pilihan, teman-teman bisa sesuaiin aja. Bakal gue taruh di sini, kalian mau beli yang mana gitu ya. Tinggal sesuai aja sama budget dan juga kebutuhannya. Lanjut bagian kameranya. Bagian kameranya seperti secara hitung-hitungan tuh megapikselnya masih mirip-mirip aja ya. Dia punya 3 kamera yang ketiga sendiri ada ultra wide, ada main kamera dilengkapi dengan OIS, dan satu lagi tuh makro. Makro masih pakai apa enggak, atau kalian lebih prefer portrait ataupun tele? Terus di kolom komentar. Dan untuk bagian kamera depan sendiri ada sedikit penyesuaian, cuma sedikit aja gitu ya. Tapi yang menariknya sekarang tuh
video kameranya, kamera belakang dan juga depan ya, sudah support juga hingga 4K. Resolusi besar ini juga kemarin seperti info juga ya, ini karena menggunakan Snapdragon 6 Gen 3 gitu. Jadi beberapa itu sudah lebih dibuat maksimal lah untuk rekaman videonya dan juga untuk bagian performa sendiri. Terus di sini kita cek mode fun. Mode fun di sini lucu banget, kayak ada stiker gitu. Ih, lucu banget. Meow 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 meow. Kelihatan nggak sih guys? AC di belakang. Sini nih AC di belakang masih pakai Samsung. Awet banget. Meow 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 meow. Nih, astagfirullahaladzim. Ini lucu banget sih, entah kepake apa enggak, tapi paling enggak kalau misalkan kalian mau ngasih minjemin ke anak ataupun misalkan untuk para Gen Z pun bakal lebih fun gitu ya model kayak gini. Nih ada mode potret di sini, tampilannya sekarang di bawahnya sini ya, settingannya nggak lagi di sini. Ini kan khas One UI 7 gitu ya. Terus ini gue ngerasa tampak depan ya sekarang tuh lebih beauty. Nih ada settingan juga. Tuh, skin tone-nya bisa diatur. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin tuh di A5 seri, A55 ataupun A35 mungkin concernnya kamera depannya agak menguning celah ya, atau agak pucat gitu. Nah ini di sini sekarang gue ngerasanya lebih bisa di andelin. Walaupun ya nggak yang cantik-cantik banget, tapi minimal natural tetap dapet, tapi secara wajah teh tetap mulus gitu. Oke, foto ultra wide 1 kali, 2 kali, zoom hingga 10 kali. Ini ngomongnya cepet aja ya guys, karena sudah terlalu lama videonya. Rekaman video sendiri sekarang kamera belakang bisa 4K, kalau mau 60 fps bisa di settingan 1080 atau kamera depan sendiri Oke, Full HD 30 fps. Jadi nggak ada settingan di 60 fps. Kemarin di A55, A56 juga sama, 4K 30, 1080 30 gitu ya. Jadi gak yang semaksimal kemarin. Tapi gue herannya ya, pemrosesannya tuh kayak sekarang lebih dibuat lebih cakep lagi gitu, gue ngerasanya sih. Oke, jadi segitu aja untuk unboxing dan juga kesan sama gue sama Samsung Galaxy A36. Sambil kita lihat lebih detail ya. Jadi ini salah satu pilihan buat teman-teman yang pengen beli smartphone baru, budgetnya teh 5 jutaan, mungkin bahkan 4 juta sekian kalau kalian manfaatin bla bla blanya gitu ya. Dengan tampilan yang lebih fresh, dengan performa yang juga ngikutin maunya kalian nih. Sekarang pakainya Snapdragon, bukan lagi Exynos, Snapdragon 6 Gen 3 gitu. Perpaduan memori yang udah cukup lega buat di kelasnya, layar yang juga cantik pakai AMOLED 6,7 inch, bezel tuh sebenarnya lebih ke estetika sih sebenarnya, tapi kalau secara kualitas layar sih gue yakin kalau Samsung udah paling bener sih. Jadi itu tadi. Oke, buat teman-teman minat cek aja link pembeliannya pada kolom deskripsi. Sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar dan bawah tentang smartphone ini kayak gimana menurut kalian. Sekian dari gue lagi, dan saatnya bilang see you, bye bye. Bagus ya ungunya.